Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ibu Kasyani dari TK Kanigaran. Pada kesempatan ini, mari kita bersama membahas materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Izin share ya, Bu. Bagaimana Bunda? Sudah kelihatan? Sudah, Bunda. Iya, oke. Sebelum kita masuk ke materi, mengingatkan kembali apa kurikulum itu. Mungkin Bu Maya bisa menjelaskan pengertian dari kurikulum itu apa? Ya, oke. Terima kasih, Bu Ani. Jadi, pengertian kurikulum menurut saya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mungkin itu dari saya, Bu Ani. Iya, jadi kurikulum itu adalah yang seperti yang disampaikan Bu Maya tadi, bahwa seperangkat rencana ya Bu ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan di lembaga kita. Baik, untuk materi pada hari ini, bahwa kurikulum operasional sekolah itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik. Dalam pengembangannya, kita harus memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, sedangkan prinsip-prinsip itu apa saja? Nah, sebelum kita mengetahui apa poin-poin dalam prinsip tersebut, kita harus mengetahui dulu tujuannya. Jadi tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah tersebut bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Sedangkan prinsip-prinsip itu sendiri terdiri dari berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik Bapak Ibu-Ibu, kita bahas satu persatu mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Sedangkan prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Maksudnya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip yang ketiga, esensial. Nah, esensial di sini maksudnya bahwa semua unsur informasi penting atau utama
yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Artinya bahwa di dalam penyusunan kurikulum bahasa harus lugas ya Bu, dan mudah dipahami. Kemudian tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Jadi dokumen tidak perlu dimuat lagi. Misalnya lampiran Kemendikbud, kemudian capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Prinsip yang keempat yaitu akuntabel. Di sini maksudnya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian prinsip yang kelima, di sini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri atau dunia usaha. Nah, itulah Bapak Ibu prinsip-prinsip yang ada untuk pengembangan kurikulum, yaitu ada 5. Mungkin dari paparan materi ini, dari bunda-bunda semua, ada pertanyaan, disilahkan. Izin dulu untuk stop ya Bun. Disilahkan Bunda, barangkali mau bertanya. Saya Bu Ani, Ya. saya ingin bertanya terkait tadi di dalam prinsip penyusunan kurikulum operasional sekolah itu ada poin yang menunjukkan bahwa pemangku kepentingan ya, dengan adanya pemangku kepentingan ya, yang ingin saya tanyakan di sini Bun, yang dimaksudkan dengan pemangku kepentingan di dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu siapa-siapa saja, dan mungkin kenapa mereka harus dihadirkan di dalam prinsip pengembangan kurikulum ini. Makasih Bu Ani. Mungkin dari Bu Maya atau Bu Dia bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Eta, disilahkan. Baik, saya coba ya Bu ya. Ya. Memang dalam mengembangkan kurikulum kita tidak bisa sendiri, tetapi perlu berkolaborasi dengan banyak pihak yang punya kepentingan untuk kemajuan, untuk pembelajaran di satuan PAUD kita. Jadi pemangku kepentingan yang terlibat menurut saya ya selain kepala sekolah, guru, kita bisa mengajak orang tua murid atau komite, kemudian juga mengajak mungkin dari yayasan, ada bagian akademik, atau dengan dengan pengawas yang dari dinas. Kalau kita libatkan semua mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Bu Dia. Tanggapan dari Bu Dia ini tepat sekali saya rasa ya, karena dalam penyusunan kurikulum kemudian kita masuk dalam prinsip yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi di situ selain ada kepala sekolah juga ada komite, juga yayasan, orang tua, kemudian organisasi, berbagai sentra atau serta industri. Jadi saling berkolaborasi untuk penyusunan kurikulum sekolah. Bagaimana Bu Eta, bisa dipahami? Iya, Ibu, terima kasih banyak
untuk pemaparannya dan juga jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Eta, ya. Bunda-bunda sekalian, materi itu yang saya sampaikan. Saya rasa kita akan bertemu lagi dengan materi yang lain dan akan disampaikan oleh teman-teman kita. Sebelum materi ini kita akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa.